jelaskan. Baik teman-teman, di sini kita membahas tentang pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Jadi pusat pertanggungjawaban ini salah satu unit dalam organisasi yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk mengelola aspek dari keuangan perusahaan, baik pendapatan, biaya, laba maupun investasi. Jadi di sini ada dua jenis pusat yang paling mendasar. Yang pertama itu pusat pendapatan dan pusat biaya. Nah, pusat pendapatan ini unit atau bagian organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu pendapatan dalam perusahaan. Contohnya seperti tim pemasaran digital ditugaskan untuk meningkatkan konversi pengunjung situs menjadi pelanggan. Kemudian pusat yang kedua, pusat biaya ini unit yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pengeluaran atau biaya yang timbul dalam proses operasional. Contohnya seperti bagian administrasi harus dikelola biaya kantor dan operasional dengan hemat sesuai anggaran perusahaan tersebut. Materi selanjutnya saya bisa dapat lihat lemar. Baik dari teman-teman, bagian yang kedua yaitu peran pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya dalam pengendalian manajemen perusahaan. Jadi salah satu cara perusahaan untuk melakukan pengendalian adalah dengan membentuk yang namanya pusat pertanggungjawaban. Dua di antaranya yang paling penting yaitu pusat pendapatan dan pusat biaya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab keuangan dengan jelas. Jadi peran pertama adalah untuk membagi tanggung jawab keuangan setiap bagian perusahaan. Misalnya ada bagian pemasaran yang bertanggung jawab atas pendapatan atau penjualan, itu disebut sebagai pusat pendapatan. Sedangkan bagian produksi atau administrasi yang fokusnya pada pengeluaran dan efisiensi biaya itu termasuk pusat biaya. Jadi dengan pembagian ini perusahaan bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Jadi kalau ada masalah atau keberhasilan bisa langsung dilacak ke unit yang bersangkutan. Yang berikut meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi pusat pertanggungjawaban ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Artinya setiap manajer atau kepala unit bertanggung jawab penuh atas keputusan dan hasil keuangan. Ada laporan audit dan evaluasi, jadi semua kegiatan keuangan bisa dipantau dengan jelas. Hasilnya tercipta budaya kerja yang transparan dan bisa mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dana. Intinya semua dari lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu mendukung evaluasi dan penilaian kinerja. Nah, jadi yang ketiga, sistem ini membantu perusahaan menilai kinerja setiap unit usaha. Contohnya, untuk perusahaan pendapatan, kita bisa lihat apakah target penjualan tercapai, apakah strategi pemasaran berhasil, dan seberapa besar tumpuan penjualan. Sedangkan untuk pusat biaya, bisa dilihat apakah biaya yang dikeluarkan sesuai anggaran, apakah ada pemborosan, dan seberapa efisien penggunaan dana. Yang berikut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Informasi yang dihasilkan dari pusat pendapatan dan biaya juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, laporan dari pusat-pusat ini bisa digunakan untuk yang pertama itu menyusun anggaran periode berikutnya. Yang kedua itu menentukan strategi bisnis. Yang ketiga itu mengatur alokasi sumber daya. Dan yang berikut menentukan pelatihan bagi karyawan. Jadi seluruh data dari pusat pertanggungjawaban ini jadi bahan penting bagi manajemen dalam menentukan langkah ke depan. Yang kelima, mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, pusat biaya berperan dalam mendorong agar penggunaan sumber daya perusahaan lebih efisien. Artinya, setiap unit dituntut untuk menghemat biaya, menghindari pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan pusat pendapatan berfokus untuk meningkatkan penjualan dan pemasukan perusahaan. Yang terakhir yaitu mendukung perencanaan strategis dan anggaran. Yang terakhir ini, informasi dari kedua pusat ini sangat berguna saat perusahaan menyusun rencana strategis dan anggaran tahunan. Karena dengan data di atas yang jelas, perusahaan bisa membuat perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan bisa dicapai. Selain itu, perusahaan juga bisa memproyeksikan keuangan dengan lebih akurat untuk masa depan. Baik teman-teman, di sini akan menjelaskan tentang cara perusahaan mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Nah teman-teman, setiap bagian dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, cara mengukur dan cara menilainya juga berbeda. Yang pertama, pengukuran kinerja pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan dan pemasukan. Ada beberapa metode dan indikator. Yang pertama, realisasi penjualan dan target. Begitu, analisis efisiensi operasional ini termasuk pemanfaatan tenaga kerja, bahan baku, waktu kerja, dan sumber daya lainnya. Dan yang terakhir, pengendalian atas pemborosan dan kerugian. Nah, pada indikator ini, pusat biaya itu dinilai berdasarkan kemampuan mencegah pemborosan, gunakan untuk mengukur kinerja pusat pendapatan dan biaya tidak valid, terlambat atau tidak lengkap, maka evaluasi yang dilakukan tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, kompetensi dan kepemimpinan manajer unit. Keberhasilan pusat pertanggungjawaban sangat bergantung pada kompetensi, pengalaman, dan daya kepemimpinan manajer unit yang memimpinnya. Seorang manajer yang memiliki kemampuan teknis yang baik, pemahaman terhadap fungsi keuangan, serta kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif akan mampu mengelola unitnya dengan baik. Yang keempat, dukungan teknologi dan sistem informasi. Dalam era digital saat ini, dukungan teknologi dan sistem informasi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sistem ERP, akuntansi, dan alat monitor keuangan memungkinkan pelaporan dan pengawasan yang lebih efisien dan akurat. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi antar unit. Efektivitas pusat pendapatan dan biaya juga dipengaruhi oleh seberapa banyak koordinasi dan komunikasi antara unit dalam perusahaan berjalan. Pusat pendapatan dan
berbagai pentingnya. Yang keenam, budaya organisasi dan sistem insentif. Budaya organisasi yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan orientasi hasil akan sangat mendukung efektivitas pusat pertanggungjawaban. Yang ketujuh, lingkungan eksternal dan kondisi pasar. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan pasar, regulasi pemerintah, serta perubahan teknologi juga mempengaruhi efektivitas pasar. Pertanggungjawab perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal akan lebih efektif dalam mengelola pendapatan dan biaya. Sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi teman-teman menjelaskan bahwa pusat pendapatan bertanggung jawab untuk mencapai target penerimaan atau penjualan, sedangkan pusat biaya bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Kadang keduanya bisa bertentangan. Promosi butuh biaya tambahan, sedangkan pusat biaya ingin menekan pengeluaran. Jika terjadi konflik, siapa yang diprioritaskan dan mengapa? Apakah masih ada lagi yang bertanya? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Jika pusat pendapatan dan pusat tanggung jawab terjadi konflik, maka siapa yang diprioritaskan? Jika terjadi konflik antara pusat pendapatan dan pusat biaya, maka yang diprioritaskan adalah pusat pendapatan. Selama tamatan biaya yang dikeluarkan dapat memberikan peningkatan pendapatan yang lebih besar dari biayanya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hal tersebut. Peningkatan pendapatan seringkali memerlukan investasi biaya tertentu seperti promosi atau pemasaran. Walaupun pusat biaya berperan penting dalam menjaga efisiensi dan menghindari kebodohan, pengendalian biaya tidak boleh sampai menghambat peluang peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, selama kegiatan promosi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan laba perusahaan, maka pusat pendapatan lebih layak untuk diprioritaskan dengan tetap dilakukan evaluasi oleh manajemen agar pengeluaran tetap terkendali dan efisiensi.